Halo Bapak Ibu Guru, apa kabar? Nah, ini ada, saya harap semuanya sehat-sehat ya hari ini. Ya hari ini tanggal 15 Juni, jadi hari yang apa sangat ditunggu-tunggu bagi Bapak Ibu Guru yang sedang mendaftar untuk PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Katolik. Nah, seperti diumumkan di grup dan di-share juga di di WhatsApp oleh Bapak Dirjen mengenai pengumuman itu, mengenai pengumuman seleksi administrasi. Jadi hari ini diumumkan hasilnya. Jadi puji Tuhan bahwa ya penantian kita akhirnya terjawab ya hari ini. Jadi surat ini ditandatangani oleh Bapak Dirjen, ini suratnya. Jadi halnya hasil seleksi administrasi calon peserta pendidikan profesi agama Katolik ya, dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Katolik tahun 2021. Nah, hari ini surat ini ditandatangani oleh Bapak Direktur sendiri, yaitu Bapak Yohanes Bayu Samudro. Ini mohon izin Bapak untuk menyampaikan ini secara visual begitu. Langsung saya bacakan suratnya ya. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, UP-nya Kepala Bidang Pembimas Katolik, daftarnya terlampir. Menindaklanjuti pelaksanaan pendaftaran seleksi administrasi calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Katolik tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 20 April sampai 4 Juni 2021 melalui aplikasi Simpatika. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, guru pendidikan agama Katolik yang mendaftar sebagai calon peserta PPG dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Katolik sejumlah 3.025 orang sebagaimana daftar rekapitulasi terlampir. Wow, jadi luar biasa. Yang mendaftar ada 3.025 orang. Kemudian berdasarkan hasil seleksi administrasi, guru pendidikan agama Katolik yang dinyatakan lulus sebanyak 2.676 orang sebagaimana daftar terlampir. Nanti suratnya ada lampirannya ya mengenai daftar-daftar mereka yang mendaftar. Kemudian guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti seleksi akademik yang waktunya dan pelaksananya akan ditentukan kemudian. Terima kasih. Tertanda atau ditertangani oleh Bapak Direktur Yohanes Bayu Samudro. Jadi dari 3.000 yang 25 orang, terus yang lulus berkas atau lulus seleksi itu ada 2.676 orang. Wow, luar biasa. Nah, ini kemudian di lampiran pertama ini ada rekapitulasinya. Jadi yang lolos seleksi berapa, yang tidak lolos seleksi berapa per kabupaten provinsi maksud saya. Kemudian kita akan saya bacakan saja ya secara cepat saja. Untuk provinsi Aceh yang lolos seleksi itu ada 5 orang, yang tidak lolos seleksi itu tidak ada. Bali yang lolos seleksi ada 1 orang, kemudian di Bengkulu Banten ada yang lolos seleksi ada 8 orang. Terus kemudian yang tidak lolos seleksi administrasi ada 4 orang. Bengkulu yang lolos 1, yang tidak lolos administrasi itu tidak ada. Kemudian Yogyakarta yang lolos seleksi berkas itu 40, yang tidak 4. Karena DKI Jakarta 37, kemudian yang tidak 4. Kemudian Gorontalo yang lolos seleksi 2, yang tidak ada. Jambi itu yang lolos itu ada 7 orang, kemudian yang tidak ada 1. Jawa Barat 34 orang yang lolos, 1 tidak lolos. Kemudian daerah Jawa Timur itu ada Jawa Tengah ada 76, yang tidak lolos ada 17. Kemudian Jawa Timur itu 33 orang, yang tidak 1. Kemudian Kalimantan Barat ini ada 380 yang lolos, yang tidak ada 25. Kemudian Kalimantan Selatan ada 2, kemudian Kalimantan Tengah ada 90, kemudian Kalimantan Timur ada 62, kemudian Kalimantan Utara ada 20.
6, kemudian Bangka Belitung itu ada 6, kemudian Kepulauan Riau itu ada 6, kemudian Lampung itu ada 9 yang lolos seleksi berkas, sementara ada 1 orang yang tidak. Kemudian Maluku ada 69 orang, kemudian Nusa Tenggara Barat ini tidak ada yang lolos administrasi, ini yang tidak lolos itu ada 1. Jadi jumlah pendaftarnya ada 1. Kemudian di NTT, wow luar biasa, ada 1103 yang lolos seleksi berkas, kemudian ada 184 yang tidak. Kemudian Papua ada 94, kemudian Papua Barat ada 36, kemudian Riau ada 18, Sulawesi Barat ada 13, kemudian Sulawesi Selatan ada 47, kemudian Sulawesi Tengah ada 13, kemudian Sulawesi Tenggara ada 4, kemudian Sulawesi Utara ada 14, kemudian Sumatera Barat ada 18, kemudian Sumatera Utara 18, Sumatera Utara ada 402. Nah, secara total, jadi seperti disampaikan di surat tadi bahwa yang lolos seleksi berkas itu ada 2.676, sementara teman-teman kita yang tidak lolos itu ada 349 orang. Jadi total seluruh pendaftar ada 3.025 orang. Jadi selamat untuk masing-masing kabupaten yang daftar namanya ada di lampiran surat ini, nanti bisa di-download di halaman deskripsi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat nama-namanya. Tapi untuk kesempatan kali ini hanya akan saya sampaikan untuk satu provinsi saja, untuk Provinsi Lampung. Jadi selamat untuk 9 orang tadi yang dinyatakan lulus. Itu ada Bapak Kosmas Antoine Fuad, kemudian ada Bapak Abdi Kurniawan, ada Andreas Bedut, ada Ibu Paulina Rahayu, ada Bapak Benyamin Kabel Mulyono, ada Antonius Tamtama, ada Armaitus Nanang Riyad Moko, ada Brigita Ika Gandawati, dan ada Endi Prianto. Oke, itu untuk Lampung. Selamat perpisahan untuk Bapak Ibu guru yang lolos untuk seleksi berkas ini, dan kita nanti akan seperti disampaikan di surat akan mengikuti seleksi untuk akademik. Jadi nanti waktu dan tempat menyusul. Untuk pengumuman ini kalau kita lihat di di aplikasi Simpatika. Jadi mungkin ini secara sistem ya, belum saya cek tadi terakhir masih belum ada ya di aplikasi Simpatika paling tidak. Tapi ini pengumuman ini sudah memberikan jawaban atas penantian kita mengenai siapa sih yang lolos untuk jadi per detik ini memang saya tunjukkan di sini. Ini kelihatan nggak? Wow, gelap ya. Jadi belum ada pengumuman apapun di status di Simpatika. Semoga segera diupdate di aplikasi Simpatika sehingga ini dapat bisa diakses secara personal. Oke, demikian, terima kasih. Ini breaking news untuk kesempatan sore ini. Kita sudah menunggu nih dari pagi sampai sore hari ini, dan puji Tuhan hari ini bisa informasi ini kita bisa dapatkan. Oke, demikian provisiat untuk kita semua. Bagi yang belum lolos seleksi, kita pasti akan ada waktunya untuk kita semua untuk mengikuti proses PPG ini. Demikian, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat mempersiapkan untuk persiapan seleksi tes akademik. Demikian, Tuhan memberkati.